Hari ini kita akan cari tahu gimana caranya bikin website portfolio dengan GitHub Page dan Jekyll. Sewaktu kita pengen ngelamar kerja, website ini akan sangat berguna buat nunjukin kemampuan kita. Tapi yang lebih penting lagi, kita bisa berbagi ilmu dengan semua orang. Karena website ini bisa diakses di mana aja, yang penting ada internet. Kelebihan utama dari website ini, salah satunya ada fitur Content Management System atau CMS. Jadi kita tinggal ke GitHub, terus bisa tambah atau edit postingan langsung dari browser. Nanti postingannya akan diatur secara otomatis. Selain itu, website ini performanya sangat cepat karena nggak perlu ngambil data dari database. Dan bagusnya lagi, kita bisa custom tampilan websitenya dengan HTML dan CSS. Dari yang aslinya seperti ini, setelah diubah bisa jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman geser mouse-nya ke di atas postingan ini, bakal ada animasi shadow yang bisa kita custom. Kalau kita pakai CMS yang lain, mungkin nggak bisa custom efek shadow ini ya. Di sini saya pakai template HTML dan CSS dari W3. Di sana teman-teman juga bisa belajar HTML dan CSS, makanya saya pilih template dari website ini. Dan buat teman-teman yang udah menguasai HTML dan CSS, bisa ubah tampilan sesuai dengan kebutuhan. Oh, apa tadi saya udah bilang website ini juga responsif? Nah, tampilan untuk di HP akan berubah otomatis seperti ini. Mantap kan? Buat teman-teman yang baru di channel ini, selamat datang di channel R Academy. Kalau teman-teman suka dengan website yang kita buat, ingat like video ini ya. Di sini kita akan bikin website dengan Jekyll. Di playlist ini ada penjelasan tentang cara setup Jekyll di GitHub. Buat teman-teman yang perlu penjelasan lebih lanjut, bisa nonton setelah video ini ya. Untuk bikin websitenya, teman-teman bisa langsung fork repo ini setelah login di GitHub. Semua link bisa dilihat di deskripsi video ini. Sekarang kita ke bagian setting yang penting. Kita perlu ubah nama reponya sesuai keperluan masing-masing. Jadi ada dua skenario ya teman-teman. Pertama, buat teman-teman yang belum punya website di GitHub Page dan pengen jadiin website ini website utama, ganti nama reponya jadi username.github.io. Dan skenario kedua, teman-teman udah punya repo atau website utama di github.io, bisa ganti nama repo ini sesuai kebutuhan. Buat kedua skenario ini, hal penting yang perlu diubah adalah file config ini. Jadi bisa ganti nama, deskripsi, dan gambar avatarnya. Bisa juga tambahin username sosial media, dan perhatiin format inputnya ya, sesuai komen yang ada di sini. Kalau format inputnya nggak bener, link media sosialnya nggak akan berfungsi. Terus yang paling penting adalah base URL ini. Jadi buat teman-teman yang namain repo ini username.github.io, bagian base URL ini dikosongin aja, seperti ini. Tapi buat teman-teman yang ada di skenario kedua, edit bagian ini sesuai dengan nama repo yang teman-teman bikin. Sebagai contoh untuk kasus di sini, saya punya website utama, dan ini adalah repo website utama saya. Jadi website portfolio ini bakal jadi bagian dari website utama saya. Dan nama reponya adalah Jekyll Portfolio Demo. Dan akses ke website portfolio ini ada di racademy.github.io/Jekyll Portfolio Demo. Perbedaan kedua skenario ini dan nama repo ini sangat penting. Selain itu, banyak konfigurasi lain yang teman-teman bisa isi. Bisa isi discuss biar orang lain bisa komen-komen, Google Analytics, dan lain-lain. Sisanya bisa teman-teman explore sendiri. Oke, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara ngedit atau nambah artikelnya. Jadi kalau tujuannya cuma pengen edit atau nambah artikel, kita bisa langsung kerjain di website GitHub ini. Misalnya kita pengen edit artikel, tinggal klik folder post, terus pilih artikel yang mau diedit. Klik tombol pensil ini, terus udah tinggal edit isinya. Terakhir klik commit. Sangat simpel kan ya? Kalau mau nambah artikel, bisa tinggal pakai konten artikel yang udah ada. Caranya klik salah satu artikelnya, terus klik tombol copy ini. Setelah itu balik ke folder posts, dan pilih add file, terus klik create new file. Ketik nama filenya dengan format ini. Terus di bagian kontennya bisa tinggal paste atau Ctrl V. Dan biar lebih gampang editnya, bisa ubah pilihan ini jadi soft wrap. Sekarang tinggal diedit kontennya sesuai kebutuhan. Satu hal yang perlu diperhatiin di sini adalah bagian cover image ini. Jadi gambar untuk cover postingannya ada di folder images ini. Teman-teman bisa upload gambar yang mau dipakai di folder ini. Caranya tinggal klik add file, terus pilih upload file. Setelah pilih gambarnya, ingat buat commit buat upload. Perhatiin juga nama filenya. Input yang ada di bagian ini harus sama dengan nama file yang diupload. Kalau enggak, gambarnya nggak akan muncul. Pas sudah selesai diedit, bisa langsung klik commit. Setelah beberapa saat, postingan baru akan muncul. Gampang kan? Postingan terbaru langsung paling atas, jadi nggak usah repot-repot ngatur secara manual. Nah sekarang kalau misalnya mau delete postingan, bisa klik post yang mau dihapus. Terus klik logo tempat sampah ini, terakhir klik commit. Teman-teman mungkin perlu nunggu buat perubahannya bisa dilihat. Atau yang mau refresh websitenya berkali-kali juga silahkan. Di sini teman-teman juga bisa ngedit tampilan websitenya langsung dari GitHub, tapi edit yang simple-simple aja ya. Misalnya kita mau ubah warna sidebar ini dari putih jadi warna lain. Tips saya, sebelum kita edit di file CSS, kita bisa coba lihat perubahannya di browser. Caranya klik kanan komponen yang mana yang mau diedit, terus pilih inspect.
cari komponennya sampai ketemu yang benar, terus bisa search properties yang kita mau. Karena kita mau ganti warna background, jadi bisa search background seperti ini. Terus tinggal edit di sini dengan warna yang kita mau. Edit juga bagian lain yang bisa bikin tampilannya lebih bagus. Setelah semua oke, bisa ke repo GitHub-nya lagi. Klik file style.scss ini. Klik si pensil buat edit filenya, terus cari komponen yang kita mau ubah warnanya. Setelah dirubah, seperti biasa kita klik commit. Kasih beberapa saat buat perubahannya muncul. Mantap! Tapi kalau misalnya teman-teman mau ubah banyak komponen atau desain dari website ini, cara yang tadi nggak cocok. Karena perubahan yang kita mau itu kompleks dan perlu tes perubahannya itu apakah udah sesuai dengan kemauan sebelum nanti kita upload. Kalau edit HTML atau CSS-nya langsung dari browser, kita nggak bisa tes perubahannya. Takutnya nanti malah hancur. Solusinya kita perlu edit websitenya di komputer kita dulu. Caranya kita perlu install Jekyll di laptop atau komputer kita. Di sini kita pakai Windows Subsystem Linux atau WSL. Tujuannya supaya kita bisa sekalian belajar sistem Linux. Di dunia kerja, kebanyakan server-server yang dipakai itu berbasis Linux. Jadi kita belajar dua hal ya. Oke, balik lagi ke topik. Cara installnya bisa lihat di dokumentasi ini. Di WSL kita install Jekyll dengan ikutin komando dari dokumentasi ini. Setelah gem update, kita ikutin gem install ditulis di sini ya, biar nanti lebih kompatibel untuk GitHub page. Setelah itu, kita bisa clone repo kita dan run websitenya dengan Jekyll serve ini, tapi di sini kita tambahin live reload, biar nanti tiap kita save filenya, perubahannya langsung bisa kelihatan di browser. Oke, sekarang kita bisa edit filenya. Anggap kita mau ilangin gambar ini. Kalau udah selesai ngedit, bisa commit dengan commit message yang komprehensif. Terus upload perubahannya dengan git push ini. Tunggu beberapa waktu dan perubahannya bakal kelihatan. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah postingan apa yang bagus kita buat di portfolio ini. Teman-teman bisa mulai bikin project dengan ilmu yang teman-teman pelajari selama ini, atau mau coba bikin aplikasi web dengan Python buat monitor harga saham. Teman-teman bisa nonton playlist ini buat cari tahu gimana caranya.